Podcast dengan Vel di sini. Di video kali ini aku akan ngebahas nasib malang Ratu Thailand Sunanda Kumari Ratana. Langsung aja yuk kita ke cerita selengkapnya. Sungai Chao Phraya adalah sungai terbesar di Thailand yang mengalir dari utara ke selatan melewati ibu kota Bangkok. Sungai ini memiliki peran penting dalam sejarah, budaya, dan ekonomi Thailand. Namun di balik keindahan dan kemakmurannya, sungai ini juga menyimpan kisah tragis yang menimpa salah satu ratu Thailand, Sunanda Kumari Ratana. Inilah kisah Ratu Thailand yang tenggelam jadi tontonan rakyatnya. Ya, jadi tontonan. Kamu tidak salah dengar. Ini merupakan sebuah kisah tragis sekaligus kekonyolan dari sebuah peraturan yang jadi bumerang untuk sang ratu itu sendiri. Sunanda Kumari Ratana adalah putri dari Raja Mongkut atau Rama keempat dan Permaisuri Piam. Dia lahir pada 10 November di Tanah Siam yang sekarang dikenal dengan Bangkok, Thailand. Raja-raja Siam biasanya memiliki banyak istri dan selir, dan dengan demikian mereka cenderung memiliki puluhan anak. Raja Mongkut memiliki total 82 anak. Sunanda menikah dengan saudara tirinya, yaitu Raja Chulalongkorn atau Rama kelima, dan menjadi permaisuri utama. Dia melahirkan seorang putri bernama Karnaborn Bejra Ratana dan sedang hamil anak kedua yang diyakini seorang laki-laki dan akan menjadi seorang pewaris tahta nantinya. Sang ratu ini dikenang karena kepergiannya yang tidak masuk akal yang sebenarnya dapat dengan mudah dihindari. Dia, putrinya, dan seorang anak yang belum lahir dimakamkan di istana kerajaan Bang Pa-in di Bangkok masa kini, di mana sebuah monumen marmer didedikasikan untuk ratu muda itu. Kisah Ratu Thailand yang tenggelam jadi tontonan itu berawal pada tahun 1880, di mana Sunanda melakukan perjalanan ke istana Bang Pa-in yang terletak di luar Bangkok untuk beristirahat. Untuk mencapai istana tersebut, dia harus menyeberangi sungai Chao Phraya dengan perahu. Dia ditemani oleh putrinya, dayang-dayang, dan pengawal kerajaan. Namun nasib malang menimpanya saat perahu yang ditumpanginya terbalik dan dia jatuh ke sungai. Sungai Chao Phraya saat itu sedang deras dan berombak. Sunanda dan putrinya berusaha bertahan hidup dengan menggapai-gapai buah kelapa yang dilemparkan oleh dayang-dayang. Namun tidak seorang pun yang berani menyelamatkan mereka. Para dayang-dayang dan pengawal hanya bisa menyaksikan mereka tenggelam perlahan-lahan. Lalu mengapa tidak ada seorang pun yang menolong Sunanda dan putrinya? Jawabannya adalah karena adanya aturan konyol yang berlaku di kerajaan Thailand saat itu. Aturan itu melarang siapapun untuk menyentuh raja dan keluarganya tanpa izin. Jika ada yang melanggar aturan itu, hukumannya adalah hukuman mati. Para dayang-dayang dan pengawal takut melanggar aturan itu dan membahayakan nyawa mereka sendiri. Hukuman ini mungkin berakar pada tahayul, kepercayaan agama, atau tradisi kuno yang asal-usulnya tidak diketahui lagi. Namun yang pasti hukuman ini diterapkan pada zaman Ratu Sunanda, dan pada akhirnya menyebabkan kematiannya yang terlalu cepat pada usia 19 tahun. Selain itu, budaya Siam juga penuh dengan tradisi tahayul lainnya. Ada juga kepercayaan mistis yang berkembang di kalangan masyarakatnya. Kepercayaan itu menyatakan bahwa sungai Chao Phraya adalah tempat tinggal para dewa dan roh. Jika ada orang yang jatuh ke sungai, itu berarti dia sudah ditakdirkan untuk mati. Jika ada yang mencoba menolongnya, dia akan mendapat kutukan dan nasib yang sama. Sebenarnya tradisi ini dapat ditelusuri dalam logika yang benar, karena jika seseorang menjelajah ke perairan yang berbahaya dan bukan berenang terampil, ya tentu saja mereka akan meninggal. Namun orang Siam percaya bahwa jika seseorang mencoba menyelamatkan orang yang tenggelam, meskipun selamat, sungai akan kembali dan merenggut nyawanya sebagai ganti nyawa yang telah direnggut darinya. Akibat aturan dan kepercayaan tersebut, Sunanda dan putrinya tidak mendapat pertolongan dan akhirnya meninggal. Jenazah mereka ditemukan beberapa jam kemudian dan dibawa ke istana. Raja Chulalongkorn sangat berduka dan marah atas kematian istrinya. Dia menghukum para dayang-dayang dan pengawal yang tidak menolong Sunanda dengan cara yang kejam.
Ia juga memerintahkan pembangunan monumen untuk mengenang Sunanda dan putrinya. Kisah Ratu Thailand yang tenggelam jadi tontonan ini adalah salah satu kisah paling menyedihkan dan menggemparkan dalam sejarah Thailand. Kisah ini menunjukkan betapa tidak masuk akalnya aturan kerajaan yang justru menjadi sebuah bumerang bagi keluarga kerajaan itu sendiri. Itulah mengapa seiring berjalannya zaman, peraturan kerap mendapat penyesuaian dan dilakukan perubahan agar memudahkan kehidupan manusia dan tidak menjadi bumerang bagi mereka. Sekian video kali ini, makasih buat kalian yang sudah mampir di sini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Kalau kalian punya request untuk pembahasan di video berikutnya, silakan tulis saja di kolom komentar ya. Nanti aku akan cek. See you next time. Bye-bye.